negara yang sangat makmur, saudara-saudara sekalian. There is no denying it, tidak bisa. Orang mau mengatakan apa, asal niat kita benar, hati kita benar, para unsur pemimpin bekerja mengabdi dengan tulus ikhlas untuk rakyat. Tidak ada yang bisa bendung kebangkitan Indonesia. Selalu kita lengah, tiap kita mau muncul kita dikerjain. Sekarang kita lebih waspada dan kita tidak mau dikerjain. Kita tidak mau diadu domba. Waspada, tidak mau diadu domba. Suku sama suku, agama sama agama. Mereka yang coba-coba mengadu domba, rakyat kita tidak bodoh lagi. Sinergi ini sangat menentukan dan alhamdulillah sangat-sangat besar hati saya. Bukti hari ini membuktikan, memperlihatkan kepada kita hasil daripada kepemimpinan yang benar. Leadership, kepemimpinan, rasa cinta tanah air, keterpanggilan, keinginan berbuat baik. Hasilnya kita lihat. Tujuan seluruh aparat negara, tujuan semua pemimpin, semua unsur adalah keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat kita. Hanya itu tujuan kita. Keselamatan bangsa, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita yang tidak boleh kita lupa. Jadi terima kasih hari ini saya melihat bukti yang sedang diwujudkan. Cita-cita yang sedang diwujudkan. Keberhasilan di semua lini yang saya lihat adalah karena sinergi dan itikat yang baik ini. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, saya juga dapat laporan bahwa hari ini kita akan lepas ekspor perdana kita ke negeri tetangga, bagus itu. Dan ini seterusnya menjadi momentum ke depan. Dengan nanti kita akan gelar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Ini juga akan lagi memperkuat dan akan sinergi lagi dengan koperasi-koperasi yang sudah sukses. Akan saling memperkuat, saling membuka jaringan baru, rantai produksi baru, rantai supply baru. Sehingga tadi tujuan kita, harga pangan harus terjangkau oleh rakyat, nilai tukar petani dan nelayan harus naik, rakyat kita semuanya harus makan dengan baik, makan dengan protein yang cukup. Insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi semua unsur. Penghargaan saya, terima kasih saya kepada semua jajaran yang telah bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Terima kasih. Selanjutnya pernyataan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Dimohon untuk mendampingi Menteri Pertanian, Kapolri, dan perwakilan petani. Saya tekan di sini ya.
second atau tanda tangan dulu? Dulu ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan gudang dan dryer jagung PT Pangan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat serta peletakan batu pertama groundbreaking 18 gudang Polri di 12 Polda di seluruh Indonesia. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka pembangunan serentak 18 gudang Polri di 12 Polda dimulai dan pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyapa dengan 4 Polda perwakilan yang dihadiri oleh Gubernur dan Forkopimda. Dalam layar nampak Polda Sulawesi Selatan, Polda Jawa Timur, Polda NTB, dan Polda Bengkulu. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya lihat di situ ada Polda Bengkulu ya. Polda Bengkulu, kemudian Polda mana lagi tuh? Banten. Ini semua yang hadir ya. Ya, silakan Polda Bengkulu. Terima kasih Presiden. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Pada saat ini kami bersama dengan Gubernur Bengkulu, Forkopimda, dan para kelompok tani berada langsung di lokasi panen raya jagung dengan luas lahan 10 hektar yang merupakan lahan binaan Polsek Sukaraja, tepatnya di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam kesempatan ini, kami laporkan capaian program ketahanan pangan penanaman jagung Provinsi Bengkulu tahun 2025. Pada kuartal pertama, luas lahan yang telah ditanami jagung seluas 987 hektar dan total hasil panen 2.467 ton jagung. Alhamdulillah, pada kuartal kedua, luas lahan yang telah ditanami jagung meningkat menjadi 1.328 hektar dan total hasil panen mencapai 3.320 ton jagung. Guna meningkatkan program ketahanan pangan ini, kami laporkan juga terobosan kreatif Polda Bengkulu. Yang pertama adalah program 1 desa 1 hektar. Dari total 1.513 desa yang ada di Provinsi Bengkulu, program ini akan menciptakan lapangan kerja baru dengan merekrut 2 orang setiap desa yang akan berperan dari awal proses tanam hingga panen. Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja dan memenuhi seluruh kebutuhan pupuk dan pestisida dalam proses penanaman di setiap desa, termasuk menyerap seluruh hasil panen sehingga para petani tidak takut lagi hasil panen tidak terjual. Program yang kedua yaitu pembenihan bibit jagung varietas unggul yang kami namakan sesuai
kesepakatan kami dengan Bapak Gubernur adalah namanya Supra 1 Bayangkara Merah Putih. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 2025, telah dilaksanakan pembenihan varietas unggul di Kabupaten Kepahyang. Varietas ini lahir melalui teknik persilangan antara bibit jantan dari Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai keunggulan berupa kualitas yang bagus dan tahan terhadap penyakit, dan bibit betina dari Kabupaten Kepahyang yang punya keunggulan produktivitas tinggi dan genetik yang unggul. Kedua bibit ini merupakan bibit jagung unggulan dari Provinsi Bengkulu yang sudah diakui secara nasional dan terdaftar dalam SK Menteri Pertanian tahun 2013. Dari persilangan tersebut dihasilkan bibit yang memiliki keunggulan, yaitu tahan terhadap penyakit bulai, penyakit karat daun, dan hawar daun. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan cukup bagus dan tangkai tanaman jagung lebih kokoh. Dan produksi tinggi dengan mencapai hasil sekitar 11-12 ton per hektar. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Kami seluruh Forkominda Provinsi Bengkulu siap terus mendukung program swasembada pangan Bapak Presiden demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Bengkulu. Kemudian Polda Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dari Desa Bontomanai, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kami bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk ketahanan pangan Polri melalui pemanfaatan lahan produktif. Polda Sulawesi Selatan melakukan terobosan kreatif, yaitu dengan program 1 desa minimal 1 hektar. Dan sampai saat ini, Polda Sulawesi Selatan telah memiliki lahan jagung binaan seluas 3.602 hektar dengan melibatkan polisi penggerak sebanyak 2.960 personil dan juga melibatkan 15.245 petani jagung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, didapatkan data bahwa pada panen jagung kuartal keempat tahun 2024 sebesar 894.667 ton. Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 1.187.882 ton. Artinya ada peningkatan 33%. Sehingga ini menandakan bahwa pendapatan rakyat, dalam hal ini petani jagung meningkat, dan tentunya juga kesejahteraan dan kualitas hidup petani jagung di Provinsi Sulawesi Selatan ini meningkat. Untuk menjadi bagian dalam menerobos kesulitan-kesulitan dalam gudang, Polri melalui Polda Sulawesi Selatan pada saat ini sedang membangun 2 gudang. 1 gudang di Kabupaten Bone dan 1 gudang di Kabupaten Bantaeng, di mana masing-masing gudang tersebut dapat menampung 1.000 ton hasil panen jagung dari masyarakat. Dan insya Allah bulan September dan Oktober gudang ini telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh Bulog Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk penyerapan daripada hasil panen masyarakat diserap oleh Bulog dan juga pihak swasta, dalam hal ini PT Carun Pokpan dan juga PT Japa. Dan diinformasikan kepada Bapak Presiden, pada saat ini PT Carun Pokpan sedang membangun 1 pabrik pakan ternak di Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini, Bapak Baso Salim akan menjelaskan pembangunan pabrik ternak tersebut di Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,
mohon izin Pak menjelaskan sedikit terkait dengan proyek baru kami di Carumpopan Indonesia Maros. Kami Carumpopan Indonesia Maros berdiri di lahan 18 hektar, tepatnya di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana kami akan berpotensi memaksimalkan penyerapan jagung dari petani di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Adapun desain yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir dan juga memiliki tujuan untuk meminimalisir kontaminasi, meningkatkan kualitas pakan, dan juga meningkatkan produktivitas hasil produksi pakan. Kapasitas produksi yang akan dibangun adalah 600.000 ton per tahun dengan dryer atau pengeringnya 2.000 ton per hari, dan juga kami memiliki kapasitas silo penyimpanan jagung sebesar 52.000 ton. Saat ini proyeknya sedang berlangsung, Pak Presiden izin, dan rencana di Desember 2025 satu line produksi akan bisa berjalan dan 3 sisa lainnya akan bisa berjalan di Februari 2026. Manfaat keberadaan kami, yang pertama bagi petani kita akan memaksimalkan penyerapan jagung yang akan meningkatkan kesejahteraan dari petani di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, hasil dari jagung tersebut akan diolah menjadi pakan yang akan dikirim ke wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, di mana akan berdampak pada kesejahteraan peternak di seluruh wilayah tersebut. Demikian Pak Presiden, mohon izin dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda. Kembali. Bapak Presiden yang terhormat, kami dari Polda Sulawesi Selatan memiliki 1.711 kelompok tani binaan. Yang tentunya pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya meneruskan harapan dari para kelompok petani. Pada saat ini, kelompok petani masih membutuhkan alat pengering jagung dan juga alat pemipil jagung, di mana diharapkan dengan 2 alat ini akan dapat meningkatkan produksi dan juga akan dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Besar harapan melalui Bapak Presiden, kedua mesin tersebut dapat dipenuhi sehingga betul-betul dengan mesin tersebut produktivitas tanaman jagung di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat. Dan tentunya kami Polda Sulawesi Selatan akan terus mensukseskan program swasembada pangan melalui menanam jagung di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Sulawesi Selatan. Baik, kita sudah siapkan. Saya kira tinggal beberapa saat kita akan turunkan alat-alat. Terima kasih Bapak Presiden. Alat-alat yang diperlukan ya untuk semua daerah-daerah produsen jagung akan kita turunkan dalam waktu yang semampu kita. Saya kira dalam waktu cepat ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian Polda NTB. Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan seluruh kementerian lembaga yang mendampingi Presiden. Pada hari ini kita melaksanakan hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui upaya kita dalam melaksanakan ketahanan pangan, dan ini akan menjadi
ibadah bagi kita semua. Bapak Presiden Republik Indonesia, kami beserta Forkopimda juga hadir di sini melaporkan bahwa panen jagung di wilayah Nusa Tenggara Barat sangat melimpah. Untuk kuartal kedua ini, 1 dan 2, saat ini ada 101.778.660 ton. Ini penanaman untuk sekali tanam dalam 1 tahun. Seandainya Pak Menteri Pertanian kemarin sempat menjanjikan untuk pengadaan pompa air, ini bisa hasilnya 2 kali panen, sehingga bisa mencapai 3.500.000 ton jagung yang akan kita bisa produksi. Dan selain itu juga warga NTB sangat merespon apa yang menjadi program Pak Prabowo, karena selama pemilihan Bapak menjadi calon presiden sampai terakhir tetap NTB memenangkan Bapak sebagai calon presiden. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden, ada satu permasalahan yang ada di NTB karena hasil jagung melimpah, tapi daya tampung Bulog itu terbatas, yaitu sekitar 578.780 ton. Jadi masih ada 1.199.960 itu yang belum jelas. Ini akan ditampung di mana. Untuk itu mohon perhatian pada Bapak Presiden untuk bisa membantu kami di NTB untuk mengadakan pembangunan gedung-gedung penyimpanan jagung. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Kapolri kami telah mengambil kebijakan untuk membangun 3 gudang yang berlokasi di Kecamatan Moyo, kemudian Kecamatan Lape dan Kecamatan Tarano, yang kapasitasnya bisa menampung 3.000 ton jagung. Kemudian mungkin dalam 120 hari ini kita dapat gunakan gudang-gudang tersebut untuk penampungan jagung. Sebelum kami tutup, mohon izin kepada Bapak Presiden dari pimpinan wilayah Bulog Provinsi NTB dan Bupati Sumbawa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pergudangan dan rencana ekspor. Kami persilakan Pak Bulog. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sama-sama kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak Presiden, saya Sri Muniati, pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil NTB. Mohon izin sebelumnya, sedikit kami sampaikan realisasi serapan gabah beras PSO Kanwil NTB sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 adalah sebanyak 157.000 ton setara beras atau 90% dari target. Sedangkan realisasi serapan jagung pipilan kering NTB selama 1,5 bulan terakhir ini telah tercapai sebanyak 16.000 ton atau sekitar 20% dari target. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga jajarannya di NTB termasuk petugas penyuluh lapangan, Babinsa, dan Babin Kaptibmas selaku penggerak ketahanan pangan. Kami sampaikan Bapak bahwa berkenaan dengan kebutuhan gudang, jumlah kapasitas gudang yang dikuasai oleh Kanwil NTB sampai dengan saat ini sekitar 257.982 ton. Dan untuk mencapai sisa target tentu kami masih membutuhkan tambahan gudang lagi yang cukup banyak sekitar 100.000 ton. Karena itu dengan adanya tambahan 3 unit gudang ketahanan pangan dari Polri sebanyak total kapasitas 3.000 ton di Kabupaten Sumbawa, hal ini tentu sangat membantu kelancaran tugas kami dalam melakukan serapan. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden
Bapak Kapolri, Bapak Kapolda NTB, Kapolres Sumbawa, juga tak lupa Bapak Gubernur dan Bupati Sumbawa atas dukungannya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas mencapai target hingga akhir, di mana sampai dengan sekarang kami telah bekerja sama dengan petani jagung atau kelompok tani sebanyak lebih kurang 790 kelompok tani di seluruh NTB, dan tentu ini akan terus bertambah. Terima kasih, kami doakan semoga pembangunan gudang berjalan dengan lancar dan serapan jagung akan lebih banyak lagi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Kepala TNI, Kapolri, Menteri Pertanian yang kami banggakan, alhamdulillah kami sampaikan, saya Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mewakili Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat ini kami mendapat kepercayaan untuk mengekspor jagung dari Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa untuk tahap pertama tanggal 17 bulan Juni 2025 ini sebesar 6.000 ton dari kuota yang diberikan kepada kami sebesar 20.000 ton. Kami informasikan bahwa produksi jagung secara normal dan padi di Nusa Tenggara Barat secara normal saja jagung sekitar 1,7 juta ton dan padi secara normal 1,6 juta ton. Daya tampung Bulog di gudang dan mitra Bulog sebesar kurang lebih 500.000 ton. Masih kekurangan tempat gudang dari jagung dan beras atau gabah sekitar 2.200 ton. Cukup besar kekurangan kami sehingga kalau seandainya sirkulasi normal antara pengangkutan ke tempat pabrik maupun ekspor berjalan normal, maka kekurangan gudang bisa ditekan menjadi 500.000 ton. Karena itu kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat. Saya sebagai Bupati Sumbawa yang menjadi pusat ekspor tahun ini di Nusa Tenggara Barat, kami menyediakan lahan di sekitar Pelabuhan Badas, Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa. Lahan kami sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan gudang. Kami menyediakan lahan secukupnya. Untuk itu, selain itu juga kami terima kasih pada Menteri Pertanian yang sudah melakukan panen perdana 2 bulan yang lalu di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kami juga mendapat kepercayaan untuk diberikan bantuan mesin sebanyak 500 mesin untuk meningkatkan produksi pertanian. Mudah-mudahan kami bisa direalisasikan dan termasuk gudang yang kami butuhkan sekali untuk NTB saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Presiden, kami berdoa untuk Bapak agar selalu sehat untuk bisa memimpin kami di kemudian hari. Selanjutnya kami mohon arahan serta petunjuk dari Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Kapolda NTB, pimpinan wilayah Bulog dan Bupati Sumbawa ya, Bupati. Terima kasih atas tadi yang disampaikan. Memang dalam waktu dekat kita akan membangun gudang-gudang. Pertama gudang-gudang improvisasi, ya mungkin yang bisa menampung tidak terlalu banyak, mungkin 40-50 ton. Itu nanti kita harapkan bisa di titik-titik produksi beras dan jagung. Selain tentunya rencana-rencana yang lebih permanen, lebih besar dari Polda dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga kita akan gelar 80.000 koperasi tahun ini, dan kita juga akan membangun di tiap desa satu gudang. 80.000 gudang akan kita bangun tahun ini juga.
Jadi saya kira masalah gudang akan kita atasi bersama. Juga yang sedang dibangun oleh Kementerian Pertahanan saya kira juga 25.000 gudang ya, gudang buatan, gudang improvisasi. Ya jadi kita optimis kita bisa nanti mengamankan dan menampung semua produksi. Tapi yang jelas peningkatan produksi ini sangat membanggakan dan sangat strategis untuk negara kita. Kemudian kita akan nanti mengatur sama Menteri Pertanian, pokoknya jangan khawatir, apa yang diproduksi akan kita serap dan akan kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan bahkan untuk ekspor. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kemudian yang terakhir, Polda Kalimantan Timur ya? Oh, Jawa Timur. Polda Jawa Timur.